Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Kali ini kita bakal bahas bab ke-14, yaitu tentang mengembangkan usaha. Yuk kita lihat presentasi saya. Bab 15 tentang mengembangkan usaha. Pertama, kita akan menjelaskan diversifikasi. Diversifikasi bentuk pengembangan usaha dengan cara memperluas jumlah segmen secara geografis maupun memperluas market atau pemasaran dengan mengembangkan berbagai produk yang sangat beraneka ragam. Langkah-langkah diversifikasi ekspansi meliputi contract diversification, menghasilkan produk atau layanan baru tetapi saling berhubungan terkait yang telah ada. Yang kedua, horizontal diversification, perusahaan menerapkan strategi untuk menambah produk atau layanan produk yang tidak berhubungan terkait dengan yang telah ada. Yang ketiga, konglomerat diversification, ketika suatu perusahaan menambah suatu produk atau layanan baru yang tidak terkait atau berhubungan dengan yang sekarang ada, maka strategi tersebut disebut sebagai diversifikasi konglomerat. Yang keempat ada defensif strategis. Pada prinsipnya, strategi defensif ditunjukkan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dari semakin ketatnya persaingan usaha dan berbagai ketidakpastian eksternal yang sulit. Membangun brand dalam kewirausahaan. Pengertian brand atau merek adalah tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk. Elemen-elemen dari merek adalah nama, logo, simbol, desain, slogan, dan kemasan. Beberapa keuntungan dengan terciptanya brand image yang kuat adalah peluang bagi produk, memimpin produk untuk semakin memiliki sistem keuangan, membantu dalam efisiensi marketing, membantu dalam menciptakan perbedaan dengan pesaing, mempermudah dalam perekrutan tenaga kerja bagi perusahaan. Langkah-langkah meraih dan mempertahankan brand image. Beberapa kriteria yang harus diingat adalah: 1. Mudah diingat. Yang kedua, memiliki makna. Ketiga, fleksibel. Keempat, legal. Karakter brand agar menjadi brand yang berpotensi adalah: pertama, equality product, kualitas adalah nomor satu yang diinginkan konsumen. Kedua, being first, menjadi yang pertama dalam pasar bukan dalam teknologi. Ketiga, unique positioning concept, merek harus memiliki posisi konsep yang unik yang akan berbeda dengan pesaingnya. Yang keempat, strong communication program, brand yang sukses harus dengan penjualan yang efektif, pengiklanan, kampanye promosi brand, dan lain-lain terkandung di dalamnya. Yang kelima ada time and consistency. Merek tidak dibangun dalam waktu yang cepat, membutuhkan waktu dan membangun merek tersebut dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hubungan brand image dan market share. Pertama ada brand awareness, pengakuan dan pengikatan dari sebuah merek dan pembedaan dari merek yang lain ada di lapangan. Ada 4 tingkatan brand awareness, yaitu unaware of brand, tidak menyadari merek; brand recognition, pengenalan merek; ketiga ada brand recall, pengingatan kembali terhadap merek; D. top of mind, puncak pikiran. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh konsumen aware terhadap brand, antara lain recall, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya merek apa saja yang diingat. Recognition, berapa jauh konsumen dapat mengenali merek.
purchase, yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merek ke dalam alternatif pilihan. Yang keempat, consumption, yaitu seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu merek ketika sedang menggunakan produk atau layanan pesaing. Yang kedua ada perceived quality, persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas. Brand association, suatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk. Dan yang keempat ada brand loyalty, merupakan ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. Loyalitas memiliki tingkatan sebagai berikut. Tingkat loyalitas yang paling besar adalah pembeli tidak loyal atau sama sekali tidak tertarik pada merek-merek apapun. Yang kedua, tingkat pembeli merasa puas dengan produk yang digunakan atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Yang ketiga, berisi orang yang memikul biaya peralihan baik dalam waktu, uang, dan risiko sehubungan dengan upaya yang melakukan pergantian ke merek lain. Yang keempat, tingkat konsumen benar-benar menyukai merek tersebut. Kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang pelanggan setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbekalan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan pada 3 tingkatan, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pelanggan. Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang digunakan atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Tingkat 3 berisi orang-orang yang puas namun memikul biaya peralihan. Yang keempat, tingkat keempat merupakan benar-benar menyukai merek tersebut. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang pelanggan setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pelanggan, memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi. Ketiga, melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan. Cara sederhana yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu pertama, sistem keluhan dan saran, survei keputusan dan pelanggan, ghost shopping atau perdagangan pelanggan bayangan, analisa pelanggan yang beralih. Teknik peningkatan mutu pelayanan dan bisnis. Pertama, menerapkan pelayanan khusus atau spesifik, berkomunikasi secara personal kepada konsumen. Strategi pelayanan dapat dikembangkan dari irisan 3 faktor ini. Pertama, desired outcomes, pelayanan apa yang ingin memberikan perusahaan kepada pelanggan. Customer expectation atau ekspektasi harapan pelanggan terhadap produk, proses, capability, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kapasitas pelanggan dan harapan pelanggan. Terima kasih. Gimana teman-teman, udah pada paham belum tentang bagaimana cara mengembangkan usaha? Saya harap kalian dapat paham presentasi dari saya.